مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضل أوقات رمضان على غيره من الأزمان، وأنزل فيه القرآن هدى وبينات من الهدى والفرقان. أحمده سبحانه وأشكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم خاتم النبيين والمرسلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Saudara-saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kepada kita berupa nikmat, rahmat serta karunia yang banyak sekali, sehingga kita masih bisa bernapas, masih bisa menghirup udara yang segar yang diberikan kepada kita. Dan kita dituntut untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saat ini kita berada di situasi yang tidak normal, kondisi yang tidak begitu mudah. Oleh karena itu banyaklah bersyukur kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala masih meletakkan iman di dalam hati dan dada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam, suri tauladan kita, panutan kita, nabi kita, nabi terakhir. Bila mana ada orang nanti mengaku dirinya nabi, atau sekelompok orang mengatakan bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad, ketahuilah itu merupakan klaim kebohongan yang tidak perlu kita percayai, apalagi kita imani. Karena nabi terakhir adalah nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa kita ini sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Itu maknanya tak lama lagi, mungkin 2 atau 3 hari ke depan, kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka bagi orang yang berjumpa, yang bertemu, yang dipanjangkan umurnya sehingga bertemu dengan Ramadan, itulah orang yang paling beruntung. Karena di dalam bulan Ramadan tersebut adalah bulan yang paling mulia. Ada apa dengan Ramadan? Yang jelas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Ramadan ini adalah bulan yang agung. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengagungkan Ramadan karena pernah diturunkan di dalamnya kalamullah, yaitu Al-Qur'an. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyebutnya dengan syahrun azim, bulan yang agung. Kemudian beliau memuliakannya. Kemuliaan ini terus dilanjutkan oleh para sahabat, para tabi'in, para salafus salih, para ulama, dan semestinya lah kita umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuliakan dan mengagungkan bulan Ramadan tersebut. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu,
tidak ada salahnya kita kembali mengkaji ulang apa-apa saja rahasia ataupun keistimewaan yang ada di dalam bulan Ramadan tersebut. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Ibnu Khuzaimah dikatakan bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berada di penghujung bulan Sya'ban, beliau mengumpulkan sahabat-sahabat beliau untuk beliau berikan berupa nasihat, berupa wasiat yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan langsung diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ayyuhan nas, wahai manusia, qad azallakum syahrun azim, telah menjelma di hadapan kalian, sudah tampak dekat di hadapan kalian bulan yang agung, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Wa huwa syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr. Dialah bulan yang di dalamnya terdapat satu malam lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat beliau langsung menyampaikan, memberikan nasihat berupa rahasia-rahasia, keistimewaan yang ada di dalam bulan Ramadan tersebut. Salah satunya yaitu malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Hadis ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qadar tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Bahwasanya malam Lailatul Qadar itu betul-betul lebih baik daripada 1000 bulan. Ini harus kita akui. Oleh karena itu, bahwasanya apabila kita perhatikan hadis Rasulullah SAW ini, kita tersadarkan bahwasanya tanpa kita sadari, pada dasarnya kita ini umat Islam bisa mendapatkan bagian daripada malam Lailatul Qadar tersebut. Siapa yang rajin, yang taat, beribadah, bahkan dia mempertebal keimanannya di dalam bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan bagian daripada Lailatul Qadar tersebut. Maka para ulama juga mengatakan bahwasanya siapa saja dari orang mukmin ini bisa mempertahankan mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, dia pertahankan untuk sholat maghrib, isya, subuh secara berjamaah, maka sungguh dia sudah mendapatkan bagian daripada malam Lailatul Qadar. Lebih-lebih lagi bila kita bisa mempertahankan sholat 5 waktu mulai dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan, maka kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Qadar yang artinya yaitu mulia. Malam itu sangat mulia. Bisa juga kita artikan dengan sempit. Mengapa demikian? Karena malaikat Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bahwasanya pada malam hari itu turun seluruh malaikat Allah yang ada di langit ke bumi. Maka jadilah bumi ini sempit dikarenakan makhluk Allah Subhanahu wa taala, para malaikat ini. Maka beruntunglah kita yang mungkin bisa terbangun pada ketika itu, terbangun berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat seakan-akan bersama kelompok para malaikat, yaitu makhluk yang tidak pernah berbuat dosa, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya, jika kita ingin mendapatkan bagian daripada bulan Ramadan, maka kita harus pertebal keimanan kita mulai dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kembali, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, "Wa man taqarraba fihi bi khaslah minal khair,
barang siapa yang berbuat kebaikan, satu kebaikan saja di dalam bulan Ramadan, kana kaman ada faridah fi masiwah, seakan-akan dia sedang beribadah fardu di luar Ramadan. Ibadah sunnah sekecil apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan itu baik, maka akan dihitung sebagai balasannya ibadah fardu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man adda fariidah fihi fi Ramadan, barang siapa yang masih bisa mempertahankan ibadah fardu di bulan Ramadan, kana kaman adda 70 fariidah fi masiwah, seakan-akan dia sedang beribadah wajib sebanyak 70 kali dibanding sesuai dengan di luar Ramadan. Maka di hadis yang lain juga disebutkan oleh Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah asyru amthaliha ila 70 dhifin, bahwasanya amalan anak Adam, manusia, orang mukmin ini ketika berada di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali lipat. Makanya inilah peluang-peluang yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita di bulan suci Ramadan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari penggalan hadis ini kita bisa tersadarkan bahwasanya ibadah fardu tidak mungkinlah kita tambah. Yang bisa kita lakukan saat berada di bulan Ramadan, kita maksimalkan ibadah fardu tersebut. Kita lebih khusyuk lagi beribadah. Kita beri contoh, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu tidak mungkin kita menambahnya menjadi 6, 7, 8 dan seterusnya. Yang mungkin kita lakukan ketika kita sedang sholat, mendirikan sholat 5 waktu, kita bertebal lagi, kita maksimalkan dengan cara khusyuk di dalam sholat tersebut. Maka hal inilah yang ingin kita lakukan di bulan Ramadan, yaitu amalan kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan sekecil apapun selagi itu baik akan diganjar pahala berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan hadis tersebut, man fattara sha'iman kana mislu ajri, barang siapa yang menyiapkan bukaan ataupun makanan bagi orang yang mau berpuasa, maka dia pun akan mendapatkan pahala seperti orang yang dia berikan makanan tersebut, min ghairi an yantankisa min ajrihi syai', yang mana tidak akan pernah mengurangi pahala daripada orang yang dia siapkan makanan atau takjil tadi. Kita beri orang bukaan puasa, kemudian kita pun akan mendapatkan pahala seperti orang tersebut, tidak akan mengurangi pahala dari dia. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa tercerahkan bahwasanya ketika seorang mukmin keluar dari Ramadan, dia akan membawa pahala 29 atau 30 pahala puasa. Ini hal yang biasa sekali. Namun ada orang yang sangat luar biasa, yaitu ada orang ketika keluar dari Ramadan, dia membawa pahala 60, 100, bahkan 1000 dari pahala puasanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bisa kalau kita lihat hadis ini, bahwasanya jikalau seandainya kita setiap hari di dalam bulan Ramadan memberikan satu orang saja, berarti kita akan mendapatkan 60 pahala puasa. 30 yaitu berasal dari diri kita sendiri, dan 30-nya lagi berasal dari orang yang pernah kita berikan makanan ketika berbuka puasa. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, hadis ini sangat dipahami oleh mayoritas saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah sana, yaitu orang-orang yang berada di negara Arab. Ketika berada di bulan Ramadan, mereka berlomba-lomba untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Mereka berlomba-lomba untuk menyiapkan makanan takjil bagi orang yang mau berbuka puasa, yang mereka sebut dengan Maidatur Rahman, yaitu hidangan Tuhan. Tidak tanggung-tanggung
mereka memberikan yang istimewa. Istimewanya apa? Mereka siapkan makanan-makanan yang sudah siap, seperti ayam, daging, susu, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang mendengarkan hadis ini, lakukanlah itu, amalkan. Supaya apa? Supaya kita ini benar-benar meraih pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Demikianlah yang dapat kita sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa menggapai apa yang kita inginkan nanti di bulan Ramadan. Yang kita inginkan adalah derajat kita diangkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama, berdoa di sini, berdoa di rumah kita, berdoa di masjid, di mushola, dan dimanapun kita berada. Berdoa terkhusus agar kita ini terhindar daripada wabah penyakit virus corona ini, dan kita beribadah di dalam bulan Ramadan penuh dengan kekhusyuan, penuh dengan kemaksimalan, kematangan, sehingga kita mendapatkan derajat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, khusus doa kita pada kali ini yaitu doa agar terhindar daripada penyakit, bala, dan yang lain-lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'anna al-wala wal bala wal waba wal fahsya'a wal munkar wal mihan wasyada'ida ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Demikianlah yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kita tetap bisa mendapatkan, meraih rahasia-rahasia, keistimewaan-keistimewaan yang ada di dalam bulan Ramadan nanti. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan